Selamat siang, Bapak Hendra Setiawan, SSMPD, dan teman-teman sekalian. Pada hari ini, kami dari kelas 6, 1 Agroteknologi, mengambil artikel kelompok dengan judul Budidaya Tanaman Anggrek Larat dan Keseimbangan Tumbuh yang Baik. Untuk bagian abstrak akan dibacakan oleh Saudara Syaufi. Abstrak. Penelitian ini menunjukkan tentang apa yang harus dilakukan dalam budidaya bunga anggrek larat, yaitu bunga khas dari Maluku, Indonesia menjadi bunga endemik dan cukup langka pada masa kini. Bunga langka ini dilindungi karena habitatnya semakin punah. Maka tak heran apabila budidaya anggrek larat kini kian mulai dilakukan agar bunga endemik ini tidak hilang dan punah. Tak hanya itu, budidaya anggrek larat juga dikenal cukup sulit. Hal ini dikarenakan proses dalam menanam, merawat, pemberian air, cahaya, kelembaban, dan lainnya harus didukung sistematika tepat yang bisa menghasilkan produk yang baik. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa tanaman anggrek larat harus ditanam pada sinar matahari pagi secara langsung. Lahan dalam penanaman anggrek sebaiknya diberi penutup atau tirai untuk membantunya dari sinar berlebih. Karena anggrek larat sendiri butuh cahaya tetapi tidak terlalu tahan terhadap panas. Jadi saat suhu panas siang hari sebaiknya dipindah atau ditutup. Meskipun habitatnya pada tempat kering, anggrek larat juga harus cepat disiram pada waktu masa kekeringan. Penyiraman terhadap anggrek larat juga tidak boleh asal-asalan, yaitu dengan penyiraman 2 kali sehari atau 5 hari sekali dengan memperhatikan kondisi tanaman. Penyiraman anggrek larat sendiri biasanya menggunakan air cucian beras agar lebih baik. Saat waktu pemupukan, anggrek larat juga harus diperhatikan, yaitu dengan pupuk semprot agrofit dengan waktu pemupukan 2 atau 3 kali saat bulan suhu panas dan sebulan sekali saat musim hujan dan udara lembab. Dalam pemilihan pot penanaman anggrek larat sebaiknya dengan pot plastik atau gerabah dengan media tanam kasar berupa potongan kulit kayu, perlit, dan arang. Kemudian suhu juga harus diperhatikan rendah dan cukup kering. Suhu dingin dan lembab menyebabkan tanaman larat yang sedang berbunga menjadi busuk. Untuk bagian pendahuluan akan dibaca oleh Saudara Gerafi. Pendahuluan, ada latar belakang. Bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan keanekaragaman dan kekayaan sumber daya alam. Modal besar dalam sumber daya alam harus dijaga serta dilestarikan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyeimbangan ekosistem dan pengelolaan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya memiliki peran dalam pembentukan lingkungan hidup. Konservasi lahan tumbuhan di Indonesia menjadi tantangan besar terhadap punahnya potensi hayati yang menyebabkan tumbuhan endemik bangsa perlahan mulai musnah akibat longsor, kebakaran hutan, dan penebangan hutan. Sebagai contohnya yaitu bunga anggrek larat khas Maluku yang diperkirakan sudah punah di tempat aslinya. Tumbuhan anggrek diperkirakan memiliki 25.000 jenis dan menjadikannya tumbuhan yang paling banyak macamnya di Indonesia. Pengumpulan besar-besaran tanaman anggrek dilakukan untuk diperdagangkan secara besar-besaran. Oleh karena itu, perdagangan internasional dilarang sejak 1 Juni 1975 dalam kesepakatan nasional yang disebut Konvensi CITES. Salah satu upaya dalam pengatasan punahan tanaman anggrek larat yaitu dengan budidaya tanaman anggrek larat kembali dan menghasilkan anakan sebagai penerusnya, pengendalian dan pemanfaatan dalam perdagangan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 untuk melindungi tumbuhan alam dan satwa liar serta habitatnya, termasuk anggrek.
Penggemar tumbuhan anggrek diharapkan ambil peran penting dalam konservasi ex situ karena para pembudidaya dan mengenal pemeliharaan anggreklah yang akan memelihara anggreknya dengan baik. Ditambah dengan memperbanyak tanaman anggrek ini, sikap semacam ini sudah dianut para penggemar anggrek di luar negeri dengan memperbanyak jenis-jenis anggrek unggul. Batasan masalah 1. Jenis media tanam yang paling baik dalam menghasilkan anggrek larat yang baik. 2. Metode yang dilakukan untuk mencegah kerusakan dan memelihara keindahan tanaman anggrek larat. 3. Mengetahui sifat khusus dari anggrek larat. 4. Penelitian yang dilakukan dengan pemberian pupuk cair agrofit. 5. Penelitian dilakukan secara mandiri untuk mengetahui budidaya anggrek larat yang paling efektif. Dilanjut rumusan masalah dan tujuan oleh Saudara Winda. Waktu dan tempat dimulai. 1.3 Rumusan masalah. Dalam penelitian ini dibahas 3 rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara budidaya tanaman anggrek larat yang paling efektif? 2. Bagaimana sifat khusus dari anggrek larat dapat disesuaikan dengan metode tanaman? Yang ketiga, apakah komposisi setiap unsur harus sesuai dengan takaran yang paling sesuai? Selanjutnya, 1.4 Tujuan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, budidaya tanaman anggrek larat memiliki khususan dalam proses budidayaan. Hal ini dikarenakan anggrek larat memiliki serangkaian proses dengan penyempurnaan yang tepat demi menghasilkan anggrek larat yang seindah subur. Yang kedua, anggrek larat memiliki sifat yang harus diikuti dengan baik dan sesuaikan dengan proses tanamannya dan zat-zat yang dalam menghasilkan tanaman anggrek larat. Yang ketiga, komposisi dalam budidaya anggrek larat yang harus benar-benar sesuai dengan keseimbangan tanaman, yaitu tidak boleh keseimbangan ataupun kekurangan. Baik, dilanjutkan oleh Saudara Syauki Faiz, metode penyusunan dan kajian pustaka. Becky siapa? Oke, mic-nya belum dihidupin. 1.5 Metode penyusunan. Metode penyusunan artikel yaitu membuat ide atau gagasan, menganalisis kebutuhan dan karakteristik, merumuskan tujuan, menentukan kerangka, media, dan menentukan sifat khusus dari penelitian yang dilakukan. 2. Kajian pustaka. 2.1 penanaman anggrek larat. 2.2 metode budidaya anggrek larat. 2.3 budidaya anggrek larat yang baik dan benar. 2.4 penanaman anggrek larat dengan sifat khususnya. 2.5 komponen utama budidaya anggrek larat. Dilanjutkan dengan Saudara Winda. Baik. Yang ketiga, budidaya tanaman anggrek larat dan keseimbangan tumbuh yang baik. 3.1 Dalam melakukan budidaya tanaman anggrek larat diperlukan pengetahuan yang luas dalam proses budidaya dan juga mengatasi masalah atau kerusakan dalam terjadinya produk gagal. Hal ini juga dilakukan demi meminimalisir kesalahan yang mengakibatkan rugi dalam budidaya bunga anggrek larat yang sangat mahal. Yang selanjutnya 3.2 Sifat khusus daripada anggrek larat harus diperhatikan dengan baik dan benar-benar baik dalam air cahaya, kelembapan, dan lainnya, yang sangat berpengaruh dalam budidaya anggrek larat yang efektif serta baik dan benar. Selanjutnya 3.3 Komposisi dan takaran yang tepat dalam budidaya tanaman anggrek larat harus benar-benar dipahami, yaitu tidak boleh berlebihan ataupun kekurangan. Hal ini dikarenakan juga karena tanaman ini sangat sensitif dalam setiap takaran tumbuhan.
Sehingga demi menghasilkan produk yang baik harus dengan tujuan yang tepat. Baik, kesimpulan dari artikel di atas yaitu hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa tanaman anggrek larat memiliki spesifikasi yang harus benar-benar dipahami demi mencapai budidaya tanaman anggrek larat yang paling efektif, yaitu dengan memperhatikan cara sebagai berikut, di mana harus ditanam pada sinar matahari pagi secara langsung. Lahan dalam penanaman anggrek sebaiknya diberi penutup atau tirai untuk membantunya dari sinar berlebih, karena anggrek larat sendiri butuh cahaya, tetapi tidak terlalu tahan terhadap panas. Jadi saat suhu panas siang hari, sebaiknya dipindah dan ditutup. Meskipun habitatnya pada tempat yang kering, anggrek larat juga harus cepat disiram pada waktu masa kekeringan. Penyiraman terhadap anggrek larat juga tidak boleh asal-asalan, yaitu dengan penyiraman 2 kali sehari atau 5 hari sekali dengan memperhatikan kondisi tanaman. Penyiraman anggrek larat sendiri biasanya menggunakan air cucian beras agar lebih baik. Saat waktu pemupukan, anggrek larat juga harus diperhatikan, yaitu dengan pupuk semprot agrofit dengan waktu pemupukan 2 atau 3 kali 1 bulan suhu panas dan sebulan sekali saat musim hujan dan dengan udara lembab. Dalam pemilihan pot, penanaman anggrek larat sebaiknya dengan pot plastik atau gerabah dengan media tanam kasar berupa potongan kulit kayu, perlite, dan arang. Kemudian suhu juga harus diperhatikan rendah dan kering. Suhu dingin dan lembab menyebabkan tanaman anggrek larat yang sedang berbunga menjadi busuk. Sarannya, sebaiknya undang-undang konservasi dan perusakan wilayah sumber daya alam hayati di Indonesia semakin digencarkan, di mana berlakunya peraturan akan penjualan secara besar-besaran tanaman anggrek dapat digenjot ke bawah. Untuk meningkatkan tanaman anggrek larat sebagai satu solusinya, yaitu produktivitas bagi para pecinta tanaman, khususnya pecinta anggrek larat, untuk budidaya dan memperbanyak tanaman anggrek larat. Hal ini dilakukan agar keberadaan dan populasi anggrek larat tidak hilang atau bahkan punah dari negeri atau habitat aslinya sendiri. Demikian di bawah terdapat daftar pustaka yang dicantumkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada artikel budidaya tanaman anggrek larat dan keseimbangan tubuh yang baik. Terima kasih.